Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Jadi pada video kali ini kita akan membuat sebuah menu cafe, tentu saja halaman web yang menarik menggunakan HTML dan CSS. Jadi pastikan kalian menonton sampai akhir ya. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah memiliki text editor seperti VS Code dan browser untuk melihat hasilnya. Jadi, untuk membuat sebuah halaman menu cafe sederhana yang mencakup judul, daftar menu dengan harganya, terus kita stylekan. Kalau teman-teman lihat, di dia itu ada background copy di belakangnya, terus ada border coklat. Jadi ini hasil akhir yang akan kita capai, dan kita mulai dengan halaman web yang putih bersih. Jadi tanpa basa-basi langsung mulai aja. Jadi file HTML-nya sama CSS-nya udah saya bikin sebelumnya. Jadi kita tinggal mulai aja dari awal. Jadi kita bisa mulai dengan tanda seru, template dari HTML. Kita bisa ganti nama title-nya jadi cafe menu. Terus kita update kodenya. Nah, title-nya ganti. Terus kita linkkan, kita hubungkan file HTML dengan CSS-nya. Rel itu kita pakai link element, terus rel itu relationnya itu style sheet, terus di sini href kita masukkan link style repeat, kita tutup kurung. Jadi file HTML itu udah terhubung dengan file CSS-nya ya. Sekarang kita masuk ke body. Di body ini kita bisa awali dengan div element, kita nesting. Di sini kita bisa classify dia jadi menu. Terus di sini kita bisa masukkan H1 untuk title-nya, Camper Cafe. Kalau kita update, kita udah punya title. Di sini kita masukkan P, paragraph, establish 2020, kita update. Nah, dia ini italic version, italic style. Di sini belum, kita bisa update pakai IM aja. IM, kita nesting. Jadi kurang lebih seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada semacam garis. Itu untuk menambahkan sebuah garis kita pakai HR element. Kita update kodenya seperti itu. Lalu di sini kita bisa buka. Oh ya, sebelumnya kita pasang dulu main strukturisasinya ini ya, main body. Kita copy paste saja. Jadi kita buka section baru ya. Di section baru ini ada heading copy. Kita update. Terus di sini ada image-nya, img source, kita copy link address, dia hasilnya seperti ini nanti, mirip ya. Terus, nah di bagian daftar menunya ini, kalau teman-teman perhatiin, dia tuh ada dua teks yang terpisah gini. Nah sebenarnya dia tuh dua teks terpisah yang di grouping menjadi satu gitu loh. Nah untuk groupingnya ini kita gunakan namanya article element, kita nesting. Terus di sini kita bisa classify dia jadi item. Ini kita bisa masukin aja teksnya. Teks pertama itu nama kopinya atau rasa kopinya. Terus di teks selanjutnya kita bisa pasang harganya. Di sini kita bisa classify dia menjadi rasa kopi atau flavor. Di sini kita bisa classify jadi price. Terus kita copy aja banyak 5 kali ya. Kita ganti namanya caramel, pumpkin spice, hazelnut, mocha. Terus di sini harganya satu-satu ya. Terus teman-teman harus hati-hati dalam copy paste ini karena dia bisa merubah struktur kodenya kalau teman-teman copy paste itu berlebihan gitu loh. Terus di sini kita udah selesai dengan section pertama. Kalau kita update, sudah terupdate ya daftar menu dengan harganya. Terus di section kedua kita bisa buka section baru, kita nesting. Di sini H2 element desserts, kita update sama. Di sini kita bisa masukkan img element source, kita copy match address, kita paste, kita tutup. Hasilnya akan jadi seperti ini. Terus di sini ada daftar menu lagi, kita bisa copy paste saja dari atas. Oke, di sini kita bisa ganti jadi dessert. Kita copy sebanyak 4 kali. Kita ganti nama masing-masing. Di sini donat, cherry pie, cheesecake, cinnamon roll. Di sini 1,5, di sini 2,75, 3, 2,5. Oke, itu section kedua sudah selesai. Terus kita masuk ke bagian garis HR lagi. Kita punya garis ya, walaupun nggak kelihatan karena dia tipis banget. Terus di bagian sini kita bisa tambahkan footer. Nah di footer ini kita ketemu teks paragraf dan dia tuh adalah sebuah link yang bisa diklik. Kita bisa anchoring, kita nesting, terus kita copy link address, kita href. Nice, kita udah punya footer dengan linknya ya.
terus di sini kita copy paste saja. Jadi kita udah selesai untuk mengedit atau mengcoding file HTML ya. Jadi tampilan awalnya itu seperti ini sebelum kita edit, sebelum kita kasih style, dia tuh putih bersih gitu loh, kurang menarik. Nah, jadi next stepnya itu kita akan mengubah tampilan yang nggak menarik ini menjadi menarik seperti ini. Kita punya background copy serta border serta segala macam halnya. Nah, kita sekarang bisa masuk ke bagian styles repeat CSS. Kita bisa ubah di bagian bodinya itu background image URL. Kalau teman-teman lihat dia nih background copy-nya ini nggak bisa kita copy langsung. Jadi kita harus inspect elemennya itu, kita ke sources, kita copy di bagian sini, kita masukin atau kita paste. Terus kalau kita update, nah kita udah punya background copy, tetapi daftar menunya nggak kelihatan karena dia menyatu dengan background copy-nya gitu loh. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya mau jelasin dulu struktur bahasa di CSS. Dia tuh agak berbeda karena kalau di HTML kita punya elemen, kita sebut ini elemen untuk bagian pertamanya. Sementara di sini kita sebutnya selector. Nah, untuk selanjutnya kurang lebih sama sih. Kita punya property, terus di sini second property, di sini value-nya. Kurang lebih seperti itulah struktur bahasa. Penjelasan singkat mengenai struktur bahasa di CSS. Nah, kita lanjut untuk merubah tulisan ini menjadi lebih terlihat. Kita bisa ke selector menu, kita panggil background. Oh, dia nggak mau sih. Dia nggak mau. Karena belum ditutup. Dia belum ditutup ya. Ini harusnya ditutup. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke selector menu. Kita bisa panggil background colornya itu jadi Burlywood. Warna coklat muda itu namanya Burlywood ya. Karena dia terlalu lebar, kita bisa persempit di bagian max width. Atributnya ini kita ubah jadi 500 pixel. Nah, dia udah terpotong ya. Terus kita bisa posisikan dia ke bagian tengah. Kita gunakan namanya margin auto aja. Nah, dia otomatis center gitu ya. Terus kita bisa setting tulisannya. Kita panggil H1, H2 key. Terus text align-nya jadi center. Oke, makin mirip ya. Tapi dia ikonnya belum di tengah. Kita bisa setting di IMG. Terus display-nya kita ubah ke block. Terus marginnya auto. Oke, kita udah punya semua teks dan gambarnya menjadi berposisi di tengah. Sekarang kita bisa ubah jenis fontnya ini. Kita buat selector baru, terus font family-nya tuh impact. Font family-nya udah berubah ya, udah sesuai. Terus kita bisa ubah jenis font di daftar menunya ini di bagian body. Di bagian body font family, sans serif. Kalau kita update sama persis ya. Sekarang kita bisa modify bagian garisnya ini karena dia masih putih polos. Sementara di hasil ini terlihat warna coklat ya. Nah, untuk merubah garisnya ini kita bisa panggil selector HR. Kita ubah ketebalannya menjadi 2 pixel. Terus background colornya jadi brown. Terus border colornya jadi brown juga. Kalau kita ubah mirip ya. Berarti tinggal hal ini yang harus kita ubah. Di daftar menunya dia kan saling terpisah gitu loh. Sementara dia itu menyatu dengan line spacing yang cukup jauh. Untuk merubahnya kita bisa panggil namanya item v. Kita ubah displaynya jadi inline block. Nah, dia nyatu ya. Tapi dia terlihat terlalu condong ke border atau mepet. Nah, untuk mengakalinya kita bisa ke menu. Sabar ya, kita setting dulu ini formatnya. Terus kita bisa setting paddingnya jadi 20 pixel. Dia udah nggak terlalu mepet ya. Nah, sekarang kita bisa memisahkan, kita kasih spacing French vanilla dengan harganya ya. Kita bisa panggil flavor, terus di sini price, terus di sini text align-nya left, terus width-nya kita bisa ganti ke 75% ya. Lanjut ke bagian price, kita bisa setting dia jadi text align right, terus width-nya itu 25%. Lalu kalau kita setting, kita update. Aduh, dia kenapa nggak mau ke update? Oh, di sini tuh desert. Nah, oke, sudah terupdate ya. Sudah semakin terlihat mirip. Nah, di kode yang kita kerjakan dia tuh line spacing-nya cukup lebar.
sementara di sini dia lebih dekat ya. Nah, untuk mengakalinya kita setting di bagian item P sebelah sini ya. Kita setting margin topnya jadi 5 pixel aja, margin bottomnya jadi 5 pixel aja. Nah, dia udah mirip banget ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi kurang lebih seperti ini hasil akhir dari coding kita. Kita berhasil membuat sebuah menu cafe. Jadi itu tutorial singkat untuk membuat sebuah menu cafe dengan HTML dan CSS. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.